Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas nama Rangga. Buat kalian yang namanya Rangga, kalian bisa simak dan dengarkan video konten berikut ini. Dan jika kalian bukan namanya Rangga, tapi kalian punya teman yang namanya Angga atau Rangga, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasannya langsung. Angga, menurut namamia.com, Angga adalah bahasa Sanskerta. Angga dalam bahasa Sanskerta artinya hari Selasa atau wangian. Angga dalam bahasa Indonesia artinya kayu. Angga ini menurut Darussalam Channel adalah orang yang pede abis guys. Dia itu orang yang suka tampil dan sadar kamera. Paling jago untuk masalah pose di dalam kamera. Dan dia ini caper sih menurut Mimin. Dia suka mencari perhatian cewek dan guru juga dosennya. Angga, dia percaya diri banget orangnya dan mahir dalam urusan berbicara. Jikalau kalian presentasi, si Angga ini dia akan dengan lantang menjelaskannya guys. Dan begitu pede saat membawakan materi yang dia bawakan. Bahkan dia selain jago menjelaskan, dia suka tampil di atas panggung dan sering mendapatkan prestasi karena kepercayaan dirinya yang kuat itu. Pokoknya kalau Angga lagi presentasi, dia itu seperti membius para penonton. Bagaimana penonton itu bisa terpikat dan terpukau dengan apa yang dibawakan Angga dalam mempresentasikan apa yang dia presentasikan. Pokoknya dia ini mempunyai daya tarik teknik jitu agar orang itu bisa memperhatikan dia. Angga adalah sosok pemimpin dan berwibawa. Entah kenapa kalau kena ajakan si Angga itu bakalan sulit untuk nolak. Dan dia paling jago dalam urusan tawar-menawar guys. Dia menyukai bisnis dan senang belajar orangnya. Pokoknya kalau Angga ini udah ngajakin ke tempat sesuatu atau ngajakin apa, main game atau gimana gitu, kalau kita yang diajaknya, kita tuh kayak kesulitan untuk nolak. Terus kalau pengen nolak itu kayak kasihan gitu loh. Pokoknya kayak mempunyai daya tarik gitu loh, dimana dia itu bisa membuat orang mengikuti apa yang dia kehendakinya. Nah seperti itu guys. Angga penuh dengan daya cipta. Orangnya asik dan energik, tidak bisa diam dan selalu bersemangat. Dia bisa membedakan mana yang serius dan mana yang bercanda. Maka dari itu, skill profesionalnya dalam bekerja sangat terlihat dan totalitas. Menurut Angga, kalau kita biasa-biasa dalam mengerjakan sesuatu, maka hasilnya juga biasa-biasa juga guys. Dia ini orangnya bisa membuat dimana suasana yang biasa saja, gak seru suasananya, terus kayak kaku gitu. Tapi kalau ada Angga, suasana itu kayak rame, terus tercipta suasana yang baru, mungkin kekocakan atau kegokilan yang dia bawakan. Dan dia ini orangnya selalu energik dan asik, selalu ada pembahasan yang dia bahas. Dan dia ini kalau kerja itu totalitas, karena kalau dia ngerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan totalitas dan keren abis. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan biasa-biasa, menurut Angga, maka hasilnya pun juga biasa-biasa. Angga paling suka bersepeda. Dia adalah tipe orang yang gak ribet dan menyukai kehidupan. Dia penyayang terhadap anak kecil dan binatang. Binatang yang dia suka adalah kucing, kelinci, dan ikan cupang. Hehehe. Ini tebakan Mimin aja ya, Kalau benar, ya alhamdulillah gitu loh. Angga mempunyai cara tersendiri dalam menikmati hidup. Dia menyukai kesunyian dan menjauhi hal-hal yang berisik dan mengganggu. Dia sangat suka dengan melodi yang slow dan soft, enak di telinga. Dia juga menyukai hujan dan pintar dalam bermajas. Angga adalah orang yang penuh hayalan dan sering berimajinasi. Biasanya ya Angga ini dia orangnya suka membaca, suka nulis, dan dia tuh tidak suka keramaian guys. Pokoknya dia kalau keramaian dia tuh nggak bisa mikir. Dan dia itu paling nggak suka denger kalau ada banyak motor-motor yang knalpotnya nyaring itu loh. Dia nggak seneng
dan kayak dongkol hatinya gitu. Karena itu ganggu banget menurut dia. Dan menurut Mimin itu ganggu juga sih. Mimin juga nggak suka kalau ada yang motor knalpot nyaring. Kenapa harus nyaring sih? Ganggu banget, kasihan kan kalau ada anak kecil yang nangis, ibu rumah tangga yang lagi stres, terus lu tambahin knalpot nyaring lu, jadi makin tambah stres. Orang tua yang sulit tidur gara-gara knalpot lu, jadi aduh ya, pokoknya banyak mudaratnya sih kalau knalpot nyaring itu menurut gua ya. Angga menurut Mimin adalah orang yang mandiri guys. Dia tidak suka bergantung pada orang lain dan selalu melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Dia orangnya bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Maka tak heran yang namanya Angga ini, selain cakap, dia juga mempunyai teman yang banyak. Dia ini orangnya simple, terus apa adanya, dan mandiri guys. Pokoknya dia mandiri abis, tidak terlalu suka bergantung kepada orang lain. Angga adalah orang yang berbicara apa adanya dan sedikit tegas. Hobinya Angga adalah push rank, main game bola, olahraga bola, lari sore, dan berenang. Angga, untuk masalah cinta, Angga adalah orang yang sangat perhatian, namun sedikit cemburuan dan egois guys. Jika apa yang dia mau tidak dituruti, dan dia itu kayak meraju atau kesel gitu loh. Dia manja sama pasangan sih menurut gue. Dan dia tertarik secara fisik. Untuk masalah cewek ya, dia tertarik secara fisik. Iya gak sih? Ini pandangan Mimin aja ya. Pandangan Mimin kayak tebakan Mimin aja ya. Jadi gak usah baper kalau have fun aja gitu loh maksud gue. Cuma nebak-nebak doang, kalau ada yang benar ya alhamdulillah. Halo teman-teman sekalian, bagi kalian yang membutuhkan jasa desain, entah itu template, X-banner, logo, karikatur, kalian langsung aja ya mampir di Instagram saya di @darussalamart. Untuk subscriber aku kasih potongan 30%, oke? Angga adalah orang yang cerdik, mandiri, dan mudah bergaul. Dia humoris dan tidak kaku orangnya. Bertemanlah dengannya karena dia adalah teman yang sulit dicari dan jika didapatkan tak akan menyesal. Menurut studi numerologi, nama Angga mempunyai kepribadian ekspresif, mudah berbicara, bersosialisasi, seni, dan menikmati hidup guys. Emang Angga ini dia paling jago bersosial karena dia itu kalau ngomong sama orang itu dia bisa menyesuaikan kapasitasnya seseorang itu. Kalau misalnya dia ngomong sama anak wibu, ya dia jadi wibu. Kalau dia ngomong politik, dia juga bisa masuk aja. Walaupun dia nggak punya ilmunya, tapi dia kayak bisa aja toleransi gitu. Pokoknya nggak suka perdebatan dan cari zona aman terus sih menurut gue ya. Oke, di video konten kali ini nama Angga, gue yakin banget pasti yang nonton banyak yang namanya Angga kalau video ini viral. Dan kalau enggak ya paling temen Angga mungkin, atau kalian yang punya temen namanya Angga, kalian bisa share ya video ini ke Angga, siapa tahu dia nonton dan dia seneng ya kan. Nah, buat kalian namanya Angga, tolong absen di kolom komentar ya. Gue pengen tahu nih, seberapa banyak sih yang namanya Angga di dunia ini. Dan tentunya untuk Angga yang ada di seluruh dunia, di Indonesia, salam dari gue ya. Assalamualaikum buat kalian semua. Oke guys, kita buat kalian yang pengen request nama, kalian bisa request di kolom komentar ya. Nama apa lagi yang pengen dibahas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas nama Bastian. Buat kalian yang namanya Bastian, kalian harus dengarkan dan simak video berikut ini. Dan buat kalian yang bukan Bastian, tapi punya teman yang namanya Bastian, kalian bisa dengarkan, simak, dan juga share ke teman kalian ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya guys. Bastian, menurut carinamabayi.com, Bastian memiliki arti dari beberapa bahasa lain. Di antaranya yaitu Bastian dari Jerman yang mempunyai makna untuk anak laki-laki, yang berarti bentuk lain dari Bastion. Nama pendek dari Sebastian adalah seperti nama artis, selebriti, dan juga figur di Indonesia yang mempunyai nama Bastian juga.
mengandung kata Bastian. Seperti contohnya Bastian Steel, Sebastian Gunawan, atau juga Vino J. Bastian. Bastian ini menurut Darussalam Channel adalah orang yang emosian guys. Orangnya dia itu selalu gagal terus kalau menahan amarah. Tapi kalau habis marah kadang dia nyesel gitu. Dan dia juga orangnya berani dan hatinya mudah tersentuh. Jadi dia ini orangnya emosian yang namanya Bastian ini. Tapi terkadang setelah dia emosi, sebenarnya tuh dia tuh nggak kepengen emosi, nggak pengen marah, tapi selalu gagal dalam mengatasi hal tersebut dalam urusan marah guys. Jadi biasanya habis marah, entah sama siapa, entah sama teman, keluarga atau gimana gitu ya, sama adek mungkin, dia pas masuk kamar tuh kayak dia nyesel gitu. Duh kok gue kelepasan sih, duh kok gue tadi ngomong kayak gini sih, kayak gitu loh maksudnya. Jadi dia tuh kayak habis marah nyesel terkadang, tapi dia nggak mau orang tuh tahu. Jadi dia di belakang nyeselnya. Jadi dia itu berani dan juga hatinya mudah tersentuh. Iya, dia adalah orang yang hatinya lembut, Bastian. Dia pemberani, namun ramah terhadap orang-orang yang kekurangan. Entah kenapa setiap melihat orang-orang yang kekurangan, hati dia terenyuh dan selalu berpikir dengan cepat untuk menolongnya. Mungkin tampilan Bastian berandalan, namun hatinya lembut guys, mudah tersentuh. Mungkin Bastian ini adalah anak yang pakai celana jeans, kausan, pokoknya tampilannya tuh Metallica banget atau kayak high-beast gitu nah. Tapi dia tuh mempunyai sisi hati yang bagus, lembut. Dia nggak bisa lihat orang tuh susah. Dia bawaannya pengen bantu. Terus kalau ada orang di jalan macet, terus dia dorong motornya kayak gitu, pakai motor dia juga. Jadi kakinya itu sambil dorong motor orang itu. Dan suka sedekah loh. Gue tebak ya, dia suka sedekah dikala orang nggak melihat. Pokoknya belakangan. Terus dia tuh orang terserah lah lu nilai gue kayak gimana, pokoknya dia tetap menjadi diri dia sendiri. Bastian, itu dia Bastian. Bastian adalah anak yang boros. Dia sering kesulitan dalam mengatur keuangannya. Terkadang dia selalu bingung uangnya ini habis kemana aja gitu. Padahal baru aja gajian. Hehe. Bastian sangat menyukai hadiah. Dia tidak peduli seberapa mahal, namun dia melihat perjuangan orang yang memberikan hadiah. Dan dia kalau dikasih hadiah, dia bakal membalas kebaikan orang itu dengan yang lebih. Semisal Bastian lagi ulang tahun atau kayak gimana, terus lo ngasih hadiah, dia nggak bisa nerima gitu doang. Dia pasti balas dengan hadiah yang jauh lebih baik guys. Bastian, kamu adalah anak yang gokil. Walau emosian, kamu selalu mempunyai cara jitu dalam menarik perhatian kaum hawa. Seperti namanya yang keren, Bastian. Menurut Mimin, dia adalah orang yang keren, stylish, dan suka mengoleksi barang-barang mahal. Paling update untuk masalah fashion guys. Anti KW Club. Barangnya itu ori semua, mulai dari sepatu, baju, dan lain-lain. Bastian tidak mudah jatuh cinta guys. Dia cenderung gonta-ganti pasangan. Itu menurut Mimin ya. Dia adalah orang yang sulit untuk jatuh cinta. Dan sulit ditebak dan misterius. Dia menyukai gaya-gaya yang hype dan suasana yang estetik. Paling jago dalam urusan foto dan memfoto. Pokoknya dia tuh suka ngefoto, apalagi difoto. Pokoknya gayanya keren-keren. Di Instagram feed-nya tuh keren-keren fotonya. Guys, ini maaf ya, subtitlenya tuh ada yang typo-typo gitu, maaf. Bastian mempunyai cara tersendiri dalam menikmati hidup guys. Paling gak bisa diem di kamar atau di rumah seharian tanpa melakukan apa-apa. Dia berani jalan solo sendirian walau gak ada temen. Dia adalah orang yang sangat menikmati hidup dan gak ambil pusing orangnya. Simple dan gak ribet. Kalau ngadain acara mau pergi kemana itu kan banyak PW-nya, banyak omong kosongnya. Jadi dia tuh gak ribet orangnya. Ibaratnya suasana hatinya lagi galau, terus pengen cari suasana ya pergi aja. Walaupun ngajak temen gak di-rate atau gimana, ya pokoknya cus aja lah. Gak ribet orangnya tuh. Bastian sangat mudah berkomunikasi. Dia orangnya asik kalau ngobrol guys.
Kalau kalian ngobrol sama dia itu nggak kerasa sampai 2-3 jam. Saking asiknya, penuh dengan daya cipta orangnya. Bisa membuat suasana yang biasa menjadi luar biasa. Ibarat suasana hening, kalau Sebastian datang tuh kayak pasti rame. Bastian orangnya tegas dan apa adanya kalau berbicara. Semakin apa adanya menurut Mimin ya, maka semakin keren dia menurut Mimin. Paling jago kalau urusan main game. Dia adalah tipe penyerang. Biasanya kalau dalam game itu dia pakai fighter atau assassin. Berlaku dari semua game ya. Sama seperti kepribadiannya, dia adalah sosok yang pemberani dan pantang menyerah guys. Untuk masalah cinta, Bastian adalah anak yang manja dan cenderung memanjakan pasangan. Dia protektif abis dalam hubungan dan sering mentraktir pasangannya. Dia adalah orang yang manis. Dia tuh sweet banget, romantis sama pasangannya guys. Halo teman-teman sekalian, bagi kalian yang membutuhkan jasa desain, entah itu template, X-banner, logo, karikatur, kalian langsung aja ya mampir di Instagram saya di @darussalamart. Untuk subscriber aku kasih potongan 30%, oke? Bastian, kamu adalah orang yang pemberani dengan hati yang lembut. Kamu tidak menyadari betapa berharganya dirimu itu, jadi biarkan Mimin menyadarkan kelayakanmu itu. Hatimu kuat dan cukup bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Dan menurut studi numerologi, nama Bastian mempunyai kepribadian ekspresif, mudah berbicara, bersosialisasi, seni, dan menikmati hidup. Maaf, ada es krim lewat. Oke guys, aku yakin yang nonton video ini pasti adalah kumpulan orang-orang yang bernama Bastian. Dan salam buat gue ya. Buat gue untuk Bastian yang ada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum buat gue ya. Dan buat kalian yang namanya Bastian, silahkan komentar dan absen dulu di kolom komentar ya. Ibaratnya video ini viral, gue yakin di kolom komentar pasti banyak, bahkan ribuan mungkin ya kalau viral. Nama Bastian gitu. Halo dulu. Oke guys, kalau kalian merasa banyak benernya, alhamdulillah gitu ya kan. Kan ini nebak-nebak gitu. Kalau ada yang nggak sesuai, semoga yang baik-baik jadi doa ya guys. Oke, semoga terhibur ya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Kita kali ini akan membahas nama Fahmi guys. Buat kalian namanya Fahmi, kalian bisa simak video ini dan kalian bisa dengarkan. Kalau ada benarnya alhamdulillah, kalau ada yang tidak, semoga kata-kata yang baik menjadi doa ya kan. Karena kita akan menebak-nebak arti, makna dan cerita dari nama Fahmi ini ya kan guys. Jadi buat kalian yang bukan Fahmi tapi punya teman Fahmi, kalian bisa share ke teman kalian. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya guys. Fahmi menurut namamia.com, Fahmi dalam bahasa Indonesia artinya kefahamanku. Fahmi dalam bahasa Arab artinya pemahaman. Fahmi dalam bahasa Islami artinya pemahaman. Fahmi dalam bahasa Sanskerta artinya cerdas. Jika ada arti atau makna lain dari kata nama Fahmi, kalian bisa menambahkan di kolom komentar guys. Nah sekarang Fahmi menurut Darussalam Channel. Fahmi ini menurut Darussalam Channel adalah orang yang cermat. Dia sangat teliti dan berhati-hati orangnya. Dia sangat kekhawatiran dan terus overthinking dan dalam segala hal. Fahmi sangat cermat dalam urusan menghitung keuangan dan sangat rajin menabung. Pokoknya dia ini overthinking orangnya guys, mudah cemas dalam segala hal. Pokoknya apa yang dia lakukan atau apa yang dia siapkan atau prepare sebelum jauh-jauh hari, dia itu selalu overthinking untuk memikirkan nanti gimana ya kalau udah tampil gimana ya. Pokoknya overthinkingnya tuh keterlaluan sih menurut Darussalam Channel. Fahmi dia anaknya mudah diatur. Dia tidak terlalu barbar dan sangat mudah dalam mengatur keuangan, dan dia tidak boros guys. Dia tidak terlalu menuntut orangnya dan selalu apa adanya. Dia orangnya pandai bersyukur dan tidak pernah melupakan jasa kebaikan orang yang pokoknya dia tidak suka melupakan jasa kebaikan orang. Dia itu selalu mengingatnya, bahkan selalu berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan.
Pokoknya dia ini orangnya yang namanya Fahmi ini ibarat habis tolong orang ya, misalnya dia lagi kesulitan terus ada orang nolong dia itu selalu berpikiran untuk membalas lebih. Pokoknya kalau dikasih hadiah dia bakalan ngasih hadiah balik. Misalnya hadiahnya harganya mahal, misalnya 500.000 misalnya, dia bakalan ngasih hadiah di atas 500.000 untuk membalas kebaikan. Pokoknya orangnya selalu nggak enakan orangnya. Fahmi, dia adalah orang yang mempunyai imajinasi yang kuat. Biasanya nih ya, menurut Darussalam Channel, Fahmi ini orangnya menyukai seni dan sangat jago dalam bidang animasi, menggambar, bikin kaligrafi, dan dia paling suka nonton anime, dan yang paling dia suka adalah anime One Piece dan Naruto. Ya enggak sih? Ini nebak doang ya. Jadi kalau ada benarnya, alhamdulillah ya kan. Jadi dia ini suka berimajinasi, ibarat dia ngelamun, bukan berarti dia diam nganggur, tapi dia memikirkan apa yang harus dibuat hari ini. Dia selalu pandai berimajinasi. Orang itu diam ya, tapi dalam imajinasinya itu selalu jalan terus gitu loh. Fahmi orangnya sangat mudah membuat rencana. Dia sangat mudah dalam merencanakan sesuatu. Hidupnya itu penuh dengan rencana dan bertujuan. Dia menghabiskan hari-harinya dengan penuh manfaat dan tidak suka dengan hal-hal yang membuang waktu, guys. Dia suka menyendiri dan menghindari dan menghadiri hal-hal yang penting-penting saja. Pokoknya dia ini nggak terlalu suka yang namanya nongkrong-nongkrong gitu loh, guys. Dia tuh orangnya terstruktur, rapi, hidupnya tuh selalu ada yang dikerjain. Fahmi ini orangnya nggak suka yang pokoknya keramaian-keramaian itu, pokoknya dia sulit berpikir kalau di sana. Fahmi tidak mempunyai terlalu banyak teman, namun dia mempunyai sekitar 5 atau 6 teman. Itu saja, namun gue tebak ya 5 orang atau 6 orang itu, teman itu adalah teman yang setia dan selalu ngerti apa yang dia butuhkan. Apa yang dibutuhkan dia 5 sampai 6 orang ini dia selalu ngerti apa yang dibutuhkan Fahmi. Dia dan 6 orang atau 5 orang ini selalu menemani Fahmi dalam keadaan sulit dan senang. Jadi Fahmi ini orangnya nggak terlalu banyak punya teman, sedikit, tapi temannya itu selalu ada di kala Fahmi senang dan di kala Fahmi sedih. Fahmi adalah tipikal lelaki yang setia terhadap pasangan. Dia bukan lelaki yang mudah berganti-ganti pasangan, guys. Namun dia adalah orang yang jika jatuh cinta pada satu orang, dia bakalan bucin dan tidak ada kepikiran untuk mencari pengganti lain, guys. Wow. Menurut Darussalam Channel, Fahmi adalah orang yang setia. Jadi sangat sulit dan disayangkan jika cewek-cewek di luar sana dapat seorang Fahmi namun disia-siakan, guys. Wah, sayang banget tuh. Fahmi menyukai keheningan dan tidak terlalu suka dengan yang namanya kerumunan, guys, atau hal-hal yang ramai. Bagi dia, situasi yang ramai hanya mengganggu dan tidak bisa membuat dia berpikir atau berimajinasi. Pokoknya Fahmi dia itu nggak terlalu suka yang rame-rame. Pokoknya dia kalau ada yang rame-rame itu otaknya berhenti, stagnan. Jadi dia kayak nggak tahu mau ngapain dan hanya bisa garuk-garuk kepala atau menyanggahkan kepala, guys. Jadi kayak aduh gimana nih, kurang suka gitu pokoknya. Fahmi adalah orang yang pedulinya itu terlalu, guys. Pokoknya keterlaluan banget dan sangat jago dalam membuat orang-orang yang berada di sekitarnya nyaman dengan dia. Entah kenapa dia sangat mudah dalam bergaul. Dia berbicara apa adanya. Terus dia itu sedikit ada sisi humorisnya, guys, dalam dirinya itu. Orangnya itu pokoknya nggak bisa lihat orang kesusahan atau teman-teman atau bahkan saudara kerabat bahkan keluarganya terdekatnya itu terlihat susah. Pokoknya nggak bisa dia langsung hatinya itu terenyuh ingin membantu, entah itu berupa uang atau tenaga. Pokoknya dia itu selalu berusaha untuk membantu kalau melihat ada orang kesulitan. Fahmi dia adalah pejuang, dan dia selalu berusaha dengan hasil keringatnya sendiri. Dia tidak suka namanya pemborosan atau hal-hal yang berbau pamer, tapi pakai duit orang tua. Dia selalu tampil apa adanya dan tidak suka menuntut, guys. Pokoknya Halo teman-teman sekalian, bagi kalian yang membutuhkan jasa desain, entah itu template, X-banner, logo, karikatur, kalian langsung aja ya mampir di Instagram saya di @darussalamart. Untuk subscriber aku kasih potongan 30%, oke?
Pokoknya dia nggak suka yang nama itu pemborosan atau pamer-pamer pakai duit orang tua, guys. Fahmi, this is real Fahmi. Fahmi, kamu adalah orang yang cermat dan setia dengan hati yang lembut. Kamu tidak menyadari betapa berharganya dirimu, kan? Kamu selalu merasa insecure atau selalu apa sih, gue kok gini-gini aja gitu. Kamu nggak menyadari itu kan, betapa berharganya dirimu. Jadi Mimin akan buat kamu menyadari kelayakanmu itu. Hatimu kuat dan cukup bijaksana dalam menghadapi sesuatu atau mengatasi sesuatu. Ya, menurut studi numerologi, nama Fahmi mempunyai kepribadian pemrakarsa. Dia pelopor, ada sisi pemimpin dalam hatinya, jiwa pemimpin, dia bebas, dan orang yang pekerja keras namun